Mamanya mandi, ayo mandi. Bentar mah, aku masih nonton TV mah. Ada? Siapa yang di sini? Oh masih ada. Kalau disuruh mamanya atau ayahnya, buninya mandi, segera mandi ya. Kenapa? Karena harus jadi anak-anak yang mandiri. Siapa yang di sini bangun pagi, sholat subuh berjamaah di masjid? Ayo, sholat subuh berjamaah di masjid enggak? Di masjid. Pintar. Nanti Kak Adi siapin hadiah untuk yang duduknya rapi. Duduk yang rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Baca sholawat. Bisa sholawat asli sama-sama? Ayo bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tangannya diangkat. Wa aslil qaimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslil qaimin wa aridna min bainin Mana semangatmu? Tepuk semangat. Hari ini kita semangat dan bahagia. Kenapa? Karena kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Adi akan cerita, boleh? Berkisah? Tadi mau ngajak ini dulu ya. Siapa yang punya cita-cita ingin pergi ke Mekah? Ini apa ini? Mekah. Ini miniatur Kak. Ini bukan Ka'bah, ini miniaturnya. Kalau Ka'bah besar. Siapa yang ingin pergi ke Ka'bah? Pergi haji. Sebelum itu Kak Adi mau tanya. Coba, bisa nggak tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua ditaati, guru-guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Siapa mau jadi anak soleh? Siapa mau jadi anak soleh? Anak yang rajin sholat. Siapa yang rajin sholat? Juga rajin mengaji. Siapa mau jadi anak soleh? Saya doakan semua jadi anak soleh ya. Coba. Anak soleh kalau sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Boleh nggak sholat menghadap utara? Hah? Kalau di dalamnya Ka'bah. Kalau sholat menghadap ke timur boleh?
Nggak boleh. Oh, coba ini saya tanya, murid-murid MI Miftahul Ulum pasti ada. Setelah kalian nanti MI, mungkin ada yang mondok, ada yang SMP, terus SMA atau SMK atau mondok, terus kuliah. Saya tanya ke Adi, siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Ya, kamu mau kuliah ke negara mana? Ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Jepang, ke Korea, ke Jepang. Masya Allah, mau ketemu sama Doraemon. Siapa mau kuliah ke luar negeri? Mau kemana? Mesir, Al-Azhar ya? Amin, semoga. Siapa lagi? Nanti kalau ketemu Nabi Yusuf atau ketemu Fir'aun, mau ke negara mana? Arab Saudi, ke Mekah atau Madinah? Mekah, amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Mau kemana kamu nak? Ke Mekah juga, ketemu sama ini nanti. Ya, jangan nemui Abu Lahab ya. Nah, adik-adik kalau kalian nanti kuliah ke luar negeri, sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Jadi kalau kalian bisa kuliah ke Jepang, berarti posisi Mekah itu posisinya agak di sebelah selatan. Jadi sholatnya menghadap ke selatan. Kalau kalian nanti kuliahnya di daerah Afrika, berarti posisi Ka'bah di sebelah utara, kalian sholatnya menghadap ke utara. Jadi menghadapnya ke arah kiblat, bukan menghadap barat. Indonesia karena berada di posisi timurnya Ka'bah, sholatnya menghadap ke barat. Siapa yang mau berangkat haji? Coba. Iya kamu. Ini loh yang penting. Ayo. Siapa yang mau berangkat haji? Saya semangat. Ayo kita kasih. Ayo mau nggak satu? Mau. Saya nggak mau. Cepetan sini. Ayo yang mau cepetan maju. Mau berangkat haji? Boleh. Bu Haja siapa namanya? Siapa? A'la Habibah. Panggilannya? A'la, tinggi ya. Derajatnya tinggi. A'la, kalau kamu nanti tinggi. A'la, kalau kamu nanti misalkan punya harta banyak, sudah mengajikan ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, pak lek, bule, bude, semuanya keluargamu dan kamu berangkat haji. Anakmu, udah hati anakmu. Nanti kamu punya anak, suamimu semua sudah. Terus uangmu masih banyak, kamu mau berangkat haji sama siapa lagi? Orang yang susah. Di sini ada orang susah nggak? Ya ada. Semangat semua ya. Terus siapa lagi kalau orang susah sudah punya? A'la mau berpikir. Siapa mau kasih masukan? Ajak siapa? Sahabat ya. Siapa sahabatnya A'la? Oh, Mbak Dinda mau diajak. Siapa lagi? Mbak Dinda. Kamu nggak ingin ngajak gurumu? Iya, kenapa? Siapa gurumu yang kamu ajak nanti berangkat haji? Coba sebutin namanya siapa? Pelan-pelan. Saudara siapa? Bu Ika, Bu Jana sama Bu Ika. Mana itu beliaunya? Amin. Ketika ini. Terus ini dulu nggak diajak. Loh, ada nggak guru yang lain? Pak Irfan lagi mana Pak Irfan? Pak Irfan nggak diajak haji. Cuma kedua ya. Ya, terima kasih ya buah ini. Hadiah buat Pak. Tepuk tangan buat Pak. Adik-adik, kalau kamu punya harta, bisa berangkat haji atau umroh, jangan pernah lupa dengan gurumu. Ya, baik guru di MI, guru di SMP, guru di SMA, apa
guru ngaji. Siapa yang ngaji di sini setiap sore? Ya, kalian doakan gurumu yang baik, dan kalau punya harta ajar guru. Siap? Ceritanya kita mulai dari sini. Siap mendengarkan cerita? Siapa mau dapat hadiah? Duduknya yang rapi, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang 6 kali. Hilang gas kunci nih, kan dibuka mulutnya. Dengerin, cerita dimulai. Waktu itu ada seorang raja dan seorang panglima. Raja ini sangat jahat dan sering merusak dan membunuh rakyatnya. Akhirnya panglimanya tidak terima. Panglimanya akhirnya waktu berperang menusuk si raja tersebut. Rajanya mati. Akhirnya panglimanya menjadi seorang raja. Tapi rajanya ini takut karena masih ada raja yang lebih besar lagi. Dia takut nanti malah dihukum. Akhirnya dia membuat sebuah kuil. Kuil itu apa? Tempat ibadahnya orang Nasrani. Kuil itu yang indah dan megah. Kenapa membuat itu? Karena ada masukan dari penasehatnya. Wahai raja, ada apa? Di Mekah sana ada yang namanya Ka'bah. Itu orang-orang datang semua dan selalu dapat harta banyak. Setiap tahun ada orang haji, ada orang umroh setiap harinya. Dan di sana terjadi penjualan kain, penjualan macam-macam. Akhirnya ekonominya meningkat. Akhirnya raja tersebut membuat kuil yang indah, megah, dan besar. Kalau begitu, umumkan kepada semua orang untuk datang ke kuil kita. Siapa raja itu namanya? Raja Abraham. Raja Abraham. Raja Abraham. Raja Abraham mengatakan, wahai semua manusia, datanglah ke sini, menuju ke kuilku. Kuilku megah. Kuilnya megah. Akhirnya datanglah orang-orang ke situ. Tapi juga ada orang yang datang, yang orang-orang itu sangat mencintai Ka'bah. Mencintai Ka'bah meskipun dia orang yang menyembah berhala. Datang ke kuilnya, sampai di kuilnya. Terus besoknya pulang. Terus tukang marbotnya yang bersih-bersih kuil lagi bersih-bersih. Lagi apa ini? Ngepel. Kalau lagi ini? Kalau lagi ini? Ya, dia lagi depan ini. Ternyata kakinya kena sesuatu. Apa ini? Ini kuil yang megah kok ada kayak gini. Dia lapor kepada ketua takmirnya. Ketua, ini aku menemukan sesuatu. Apa itu? Kuning-kuning. Apa itu kuning-kuning? Empuk. Loh kok empuk? Terus bau. Loh kok bau? Mana-mana? Akhirnya dilaporkan sama rajanya. Ketua takmir sama rajanya datang. Raja datang. Ada apa? Kuning-kuning. Apa itu kuning-kuning? Empuk. Kok empuk? Ayo raja, lihat sendiri aja. Raja gak kena juga. Raja yang kena. Apa ini? Ternyata adalah kotoran. Bukan kotorannya hewan, kotorannya manusia. Ternyata orang-orang Mekah tadi merasa nggak terima dan dikotori. Bahkan di dindingnya diulang-ulang. Akhirnya Raja Abraham marah. Kurang ajar. Siapa yang membuat kayak gini? Kayaknya orang-orang Mekah, Tuhan. Mekah yang kemarin kamu ceritakan itu. Iya.
Akhirnya rajanya mengumpulkan semua prajuritnya. Prajurit, siapkan senjatamu. Kita akan berperang. Berperang aja? Iya, berperang. Kamu yang punya tombak, pakai tombak. Kamu yang pakai panah, pakai panah. Kamu yang kok keluar sisirnya? Aku mau keluarin senjataku ini. Tongkat. Ini tongkatnya raja untuk berangkat perang. Sisirnya nggak ikut masuk perang, bawa sisir. Aduh, sisirnya ikut. Akhirnya semua pasukannya berkumpul siap menuju ke Mekah. Ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Pasukannya banyak yang mau diajak. Ada juga yang naik gajah. Gajahnya ternyata ada pimpinannya, namanya Mahmud. Kok Mahmud? Iya, kisahnya itu kalau gajah ini berhenti, semua gajah yang lainnya berhenti. Dan di atas pimpinan gajah tadi ada Abraha di atasnya. Ternyata sudah ditembak. Aku kaget. Dor, berangkat. Akhirnya mereka berangkat semua menuju ke Mekah. Sampai di pintunya Mekah, mereka membangun tenda, dan mereka kemudian mengambil onta-onta yang di situ, termasuk onta kakeknya Nabi. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib pintar. Siapa pamannya Nabi? Istrinya Nabi? Anak-anaknya Nabi siapa aja? Ada 7. Anaknya Nabi Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pintar kamu. Betul, anaknya Nabi ada 7. Kenal lagunya yang gini. Akimah nama ayahnya ibundanya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Adik-adik, kalau Kak Adi panggil adik-adik, jawabnya iya yang kompak. Adik-adik, iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 1, 2. Ya dengerin, ketika pasukannya Abraham sudah mendekati Ka'bah, mereka mengambil onta-onta termasuk onta kakeknya Nabi. Akhirnya kakeknya Nabi datang. Wahai Abraham, saya pemimpinnya Mekah. Kamu siapa? Aku pemimpinnya Mekah. Apa maumu ke sini? Kamu silakan pergi. Jangan ganggu orang Mekah. Wah, kamu. Aku datang dengan ribuan pasukan membawa pasukan gajah dan aku ingin menghancurkannya. Enak saja kamu suruh aku pergi. Kalau begitu, kalau kamu nggak mau pergi, kembalikan onta-ontaku. Kamu cuma minta dikembalikan onta? Iya, kembalikan onta. Kamu nggak takut Ka'bah tak hancurin? Ini kakeknya Nabi bilang ini. Wahai Abraham, aku hanya pelayan
Ka'bah. Ka'bah ini miliknya Allah. Kalau kamu mau hancurin, silakan lawan Allah. Karena Ka'bah miliknya Allah. Silakan kamu hancurkan. Nanti kamu akan berhadapan dengan Allah. Akhirnya ontanya dikembalikan dan Abdul Muthalib berdoa di pintu Ka'bah, ya Allah, di sana ada Abraha dengan sekian ribu pasukannya ingin menghancurkan rumahmu. Aku pasrahkan Ka'bah ini kepadamu karena aku tidak mampu untuk menjaganya. Semua warga yang di sekitar Ka'bah menyingkir di balik bukit, melihat kira-kira seperti apa nanti Ka'bahnya dihancurkan. Akhirnya ketika Abraham mau masuk, membawa tongkatnya, pasukan maju. Ternyata gajahnya nggak mau maju. Gajah ketuanya nggak mau maju. Ayo maju. Tarik. Nggak mau maju juga. Abraham dari atas. Tarik nggak bisa. Bisa. Pukul. Tos. Nggak mau juga. Dorong. Ternyata gajah dan semua pasukan kudanya tadi takut karena di depannya Ka'bah dijaga para malaikat. Akhirnya tidak lama datang ada di atas awan gelap, dipikir mau hujan pasukannya Abraham. Asik kita akan hujan-hujan. Hujan-hujan itu bukan awan itu. Coba ternyata dilihat ada burung ababil kecil-kecil, burungnya tapi ribuan buahnya dan mengitari pasukannya Abraham dikepung dari atas. Burung ababil membawa batu kerikil kecil di mulutnya, di dua kakinya, dan kemudian atas perintah Allah burung ababil menurunkan kerikil tersebut di atas pasukannya Abraham dan semua pasukannya Abraham kena kerikilnya. Mati. Kenapa? Karena batu sijil, batu yang diambil dari neraka, ketika mengenai kepalanya langsung tembus. Tembus ke leher. Tembus ke bawah. Mati. Akhirnya semuanya mati, termasuk pasukan gajahnya mati semuanya dalam waktu yang sekejap. Itulah kekuasaan Allah. Siapa yang hafal surat yang menjelaskan ini? Siapa yang bisa dan hafal? Yang ngajak cepetan. Ayo sini. Sini tak kasih hadiah kamu. Surat Al-Fil. Siapa yang berani? Bisa? Ayo maju. Surat Al-Fil kita baca sama-sama. Namamu siapa? Raisya. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Coba baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Raisa dapat hadiah. Di surat Al-Fil Allah menjelaskan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim min jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah memerintahkan, apakah kamu tidak melihat pasukan Abraha yang dikalahkan dalam waktu sekejap, di mana Allah memerintahkan burung ababil menghancurkan dengan batu sijil. Adik-adik, siapa mau jadi anak soleh? Siapa mau jadi anak soleh? Anak yang rajin sholat juga rajin mengaji.
Siapa mau jadi anak soleh? Siapa mau jadi anak soleh? Anak rajin, anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang pintar. Mau jadi anak mocong? Enggak ya, jadi anak mocong. Ketika pasukan Abraha sudah mati semua, malam hari itu ternyata kemudian adalah malam kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang menyebutnya Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa? Ada peristiwa perang gajah waktu itu. Tahun Masehi ini adalah tahun 651. Siapa yang hafal bulan-bulan Hijriah? Coba dibaca dari situ. Pertama bulan Muharram, kedua Safar, terus Saban, Don, Syawal, habis Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pintar. Siapa yang hafal ulang tahunnya tapi bulan Hijriah? Ayo, Hijriahnya tanya sama gurunya. Nanti kalau gurunya nggak tahu, biar gurunya nanya sama Google. Ya, ulang tahunku adalah 12 Rajab. Keren. Daripada 12 Januari. Ganti ya ulang tahun. Adik-adik, siapa yang menciptakan bulan? Nah, semangat. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Ketika malam itu malam yang sangat istimewa. Ketika Rasulullah lahir, ternyata ada cahaya yang sangat terang di angkasa, dan itu diketahui oleh semua manusia. Orang-orang Yahudi, Nasrani, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu menunggu malam itu. Kenapa? Karena di kitabnya dikasih tahu bahwa akan ada nabi setelahnya mereka. Di kitabnya Nabi Isa, yaitu kitab Injil, disebutkan ada nabi setelahnya namanya Ahmad. Minta disebut Ahmad. Dan ternyata mereka berharap nabi tersebut dari keturunannya dia. Kenapa? Karena Bani Israel itu adalah melahirkan nabi-nabi. Dari Nabi Ibrahim punya berapa anak Nabi Ibrahim? Berapa? 2. Dari istri yang pertama dapat anak namanya Ishak. Dari istri yang kedua dapat anak namanya Ismail. Ismail tinggal di Mekah, Ishak tinggal di Palestina. Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua dari keturunannya Ishak. Dari keturunan Ismail dari menjadi nabi. Maka mereka berharap sampai hari ini mereka tidak bisa menerima bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Makanya mereka tetap beragama, tidak mau beragama Islam. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ternyata nabi terakhir lahir dari Nabi Isa. Kadi terusin sama temannya Kadi, boleh ya? Boleh sama temannya Kadi? Nah, boleh kaget ya? Boleh kaget loh ya. Apa ini? Ini saudara Palestina. Siapa yang cinta dengan teman-teman saudara di Palestina? Tadi ada yang sedekah ya? Masya Allah, muka-muka sedekahnya sampai kepada teman-teman Palestina. Kak Adi dari Nurul Falah di Mojokerto itu ada teman-temanmu yang tunanetra. Tahu nggak?
Tunanetra itu tidak bisa melihat, matanya buta, tapi mereka ingin bisa mengaji. Ngajinya pakai Quran Braille. Nah, tadi yang bersedekah, insya Allah itu untuk membantu saudara-saudaramu tunanetra yang mengaji. Alhamdulillah sudah ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 1 juz. Tidak bisa melihat, nggak bisa membaca. Dia bisanya meraba, tapi bisa hafal. Siapa di sini nih jadi penghafal Al-Quran? Siapa yang di sini jadi dokter? Jadi dokter, jadi guru, jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, jadi apa lagi? Petani. Semuanya kalau bisa penghafal. Nah. Iya bangun. Kok miring-miring? Iya, aku masih ngantuk. Bangun. Itu teman-teman memori ya. Aku ngantuk. Aku malu. Malu. Tuh dilihat teman. Nah. Kamu baru kenal udah akhirnya jadi orang lain. Jangan gitu, nanti temanmu takut. Aku nggak takut. Iya, kamu nggak takut, temanmu yang takut. Mau kenalan dulu nggak? Kamu kenalan dulu. Namamu siapa? Kamu yang kenalan namamu siapa? Mau tahu namaku nggak? Oh, sudah tahu namaku Aditya ya? Kamu tahu dari mana? Hah? Waduh, kembaranku. Ini kamu bukan? Iya, mirip. Fotonya. Hah? Itu pink ya? Oh, kamu kok nggak pink? Itu biru. Ini yang asli. Dah, kenalan. Assalamualaikum. Haji. Kamu wahid sampai kepalamu. Komnya. Dengerin. Ternyata ada loh adabnya kalau bersin gimana? Yang bersin bilang alhamdulillah. Oh, Pip, kamu tadi belum bilang loh. Iya, aku lupa. Kalau bersin bilang alhamdulillah. Dan harus sopan, nggak boleh teriak-teriak. Wajib, gue kenal itu nggak boleh. Ditutup mulut. Bilang ya, nggak boleh teriak-teriak. Nanti temannya kaget. Apalagi kalau kita kopiannya mencolok. Terus yang mendengar jawab apa? Kenapa? Ketika kamu bersin, di sini ada kuman, bakteri, virus. Kalau kamu hajim, maka semua kuman bakterinya keluar. Makanya kamu bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu. Ya, jadi kalau bersin temanmu belum bilang alhamdulillah, bersyukur, bilang alhamdulillah. Yang mendengar menjawab ya rahmatullah. Kamu dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena penyakitmu hilang. Terus yang tadi bersin bilang Yahdi. Aku nggak pernah ngomong ngono. Ya itu makanya kamu gak pilek. Iya, aku sering pilek. Aku juga nggak pernah sikat gigi. Wow. Siapa yang di sini nggak pernah sikat gigi? Wah, kamu temanku kalau gitu. Ini nggak sikat gigi kamu apa? Aku nggak ada giginya. Oh iya, kalau gigi. Berarti kalau nanti nggak sikat gigi, giginya habis kayak Aditya. Maka di rumah harus rajin sikat gigi. Aditya mandi nggak? Aku nggak mau mandi. Loh, apa? Aku kalau mandi badanku rusak. Oh iya ya. Kamu puasa? Oh, aku puasa setiap hari. Nggak makan? Enggak. Nggak minum? Enggak.
juga. Boneka nggak bisa makan. Dan kita lanjutin. Dit, kamu tadi dengerin ceritanya nggak waktu di jalan tas? Aku dengerin. Lah kok nggak betul? Kayak iso metu untuk selirikane. Tadi buka selirikane. Sumpah aku ning jero. Sekarang kamu udah keluar. Ceritanya gimana setelah itu? Ketika pasukan Abraha sudah mati semua, kemudian Rasulullah lahir. Teman-teman, dengerin ya ceritanya ya. Dengerin ya. Oh, kamu dengerin aku pulang loh. Ya, dengerin. Ketika itu Nabi Muhammad lahir, ada cahaya terang. Bahkan Aduh, kaget. Ceritanya kenapa? ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi mati. Maksudnya mati itu apa? Apinya padam, dinyalain pakai korek, gak bisa nyala. Pakai korek yang break, gak mau juga. Pokoknya apinya mati. Ketika Rasulullah lahir, api yang disembah itu jadi mati. Terus juga ketika Rasul lahir, berhala Berhala itu apa? patung. Siapa di rumah yang nyimpen patung? Ayo, kalau bisa tidak ada patung-patung di rumah. Kenapa? Karena itu menyerupai makhluknya Allah. Kelak Allah akan meminta tanggung jawabmu. Ayo kamu buat patung, kasih nyawa. Nah, boleh ya. Maka ketika Rasul lahir, patung-patung pada roboh semua. Ingat, ketika Rasulullah lahir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kamu semua, tidaklah aku utus wahai kamu Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu ya apa? Ya, semesta alam itu tidak hanya alamnya manusia, tapi juga alam hewan, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam jin, alam setan, alam langit. Di sini ada setan nggak? Ada. Hah? Nggak boleh lihat ya? Setannya, coba setannya di sebelah mana? Kanan atau kiri? Depan atau belakang? Setannya duduk atau berdiri? Setannya pakai celana atau pakai sarung? Setannya pakai topi atau pakai kopiah? Setannya apa? Berdiri pakai mic atau nggak pakai mic? Pakai mic. Setannya di depan sini. Pakai celana? Pakai topi? Pegang boneka? Inilah setannya. Kalau ketemu setan jawabnya apa? Alhamdulillah Adik-adik, ketika Rasul lahir, seluruh alam semesta bergembira. Mereka menyambut dengan bahagia. Bahkan ceritanya diceritakan oleh Nabi Isa 600 tahun sebelum Nabi lahir. 600 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa sudah menyampaikan kepada umatnya. Nah, apa yang bisa kita petik dari kelahiran Nabi? Satu, Nabi Muhammad lahir untuk seluruh alam semesta. Maka ketika adik-adik datang ke sekolah, coba namanya siapa? Hah? Fahri. Misalkan gini, Fahri berangkat sekolah. Terus teman-temannya, mana Fahri? Ayo nyingkrit. Berarti Fahri tidak disukai temannya. Tapi kalau Fahri datang, Fahri, assalamualaikum Fahri, senang ketemu Fahri. Berarti dia disenangi temannya. Siapa di sini yang menjadi disenangi temannya? Rasulullah lahir disenangi bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta. Yang kedua, Rasulullah lahir membawa rahmat dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an
lahir rahmat bagi semua manusia. Dan yang ketiga, Rasulullah lahir membawa risalah La ilaha illallah Muhammadur. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita semua berpegangan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa Tuhan kita? Berapa Tuhan kita? Satu. Kalau tak kasih uang mau nggak? Tapi Tuhannya 3. Mau? Tak kasih uang 1 juta? Tuhannya 3. Nanti kalau kamu nanti udah dewasa, ada itu orang-orang, kamu Tuhannya 3 aja, tak kasih super mie. Super mie, mau lah, nggak mau. Super mie 100, nggak mau. 1 nggak mau. Jangan pernah mau Allah Tuhan kita dijadikan tandingan dengan harta dunia. Adik-adik, kita bisa memperingati Maulid Nabi setiap tahun, tapi yang perlu kita perhatikan adalah Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan sebuah wasiat dan warisan. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Aditya, apa? Kamu bisa nggak membaca doa? Doa apa? Doa mau makan. Bisa lah. Ya apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mau makan kok itu? Itu doanya di doanya perjalanan. Doanya mau masuk kamar mandi. Allahumma barik lana. Doanya masuk kamar mandi gimana? Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu adalah doa masuk kamar mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Coba diangkat tangannya semua. Siapa yang dilihat di depannya? Siapa yang kukunya masih panjang? Kasih tahu. Teman-teman, kalau kukunya panjang, di situ tempat bersembunyinya setan. Enggak ya? Dilihat. Apalagi kalau kukunya panjang dan hitam. Dilihat ya, yang kukunya panjang dan hitam, maka di situ tempat bersembunyinya setan. Siapa mau berteman dengan setan? Maka kukunya dipotong setiap hari Jumat. Aku juga nggak punya kuku. Iya, boneka nggak ada kuku. Aku nggak pernah kentut. Namanya boneka. Kalau kalian kan bukan boneka, maka tangannya harus bersih, kemudian mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat, ngaji, belajar sampai menjadi orang yang kan didoakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang hebat, yang pintar, yang menjadi orang-orang yang sukses. Kita berdoa sama-sama boleh? Doa dengan khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna waj'alna wa nuran wa hudan. Allahumma lakirna minhu ma
minhum hadaina warzuqna sedekah dari para guru-guru, sedekah dari para orang tua, untuk anak-anak Palestina, untuk anak-anak tunanetra yang ngaji. Ya Allah, gantilah dengan pahala terbaik dari sisimu, dengan memenuhi semua doa dan hajat mereka semua. Ya Allah, jadikan anak-anak di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, selamat dunia dan akhiratnya. Berikan rezeki yang halal dan barokah kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi madrasatina. Ya Allah, berkahilah sekolahan ini. Wa barik lana fi talamilina. Berkahilah anak-anak murid-murid di sini. Wa barik lana ustadzina, dan berkahilah para guru-gurunya. Ya Allah, Allahumma barik lana fi ilmina. Berkahilah ilmu yang diajarkan dan ilmu yang didapat oleh para murid semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah selesai di penghujung acara. Semoga ada kesempatan kita ketemu lagi. Ya, aku ingin ketemu lagi, ingin ngobrol-ngobrol lebih lama sama teman-teman kamu semua. Sama kamu juga. Sama semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada salah, minta maaf ya. Kalau ketemu di jalan disapa ya. Habis ini kalian sama-sama mengikuti kegiatan di sekolah bersama Nabi memperingati Maulid. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya